Salam sejahtera bagi jemaat sekalian. Ibadah secara daring yang masih kita lakukan pada hari ini merupakan wujud iman dan tanggung jawab kita untuk mencegah dan memutuskan penyebaran virus corona COVID-19. Karena itu, Majelis Jemaat GKI Sangkra Solo mengucapkan selamat bersukacita merayakan ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan menyapa dan memberkati kita semua melalui ibadah hari ini. Marilah kita bersehati datang beribadah kepada Tuhan. Kami datang bergembira bernyanyi bagi Tuhan. Nyanyikanlah kasih Yesus dan gaungkan sukanya. Mari kawan-kawan, kita maklukkan nama Yesus. Ibadah Minggu Paskah ke-7 ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oh
Tuhan besertamu. dan besertamu juga. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus, tema ibadah yang akan kita renungkan pada hari ini ialah dalam kesatuan umat, pemeliharaan Allah menjadi nyata. Melalui tema ibadah ini, Tuhan kembali memanggil kita untuk ikut ambil bagian secara aktif memelihara kesatuan jemaat Tuhan. Karena perpecahan sangatlah bertentangan dengan kehendak Allah. Saudara-saudara, mari kita bersama akan menaikkan doa penyesalan dosa sekaligus mempersiapkan diri kita untuk bisa menerima berkat anugerah melalui firman Tuhan. Mari bersama kita akan berdoa. Bapa di surga, kami datang kembali ke hadapan-Mu menaikkan penyesalan hati kami. Kami sadar bahwa ego kami di tengah situasi memprihatinkan seperti ini, kami masih tetap hidup dengan ego yang lebih besar daripada kami mengasihi Engkau dan sesama kami. Ketakutan kami, kebimbangan kami, kurang percaya kami akan pemeliharaan Engkau. Akal budi kami yang seringkali kami kedepankan, menjadikan kehidupan kami tidak menyatu dengan Engkau dan sesama. Ada banyak saudara yang terluka oleh perbuatan sikap hidup kami. Kami sadar Engkau juga terluka karena ego kami ini. Ampunilah kami ya Bapa, kasihilah kami kembali dengan kasih-Mu, supaya kami boleh melanjutkan kehidupan di dalam anugerah berkat kemurahan Tuhan. Dan kami boleh menyatukan diri dengan Engkau kembali, dengan sesama kami, supaya hadirnya wujud kerajaan Allah boleh semakin nyata. Kiranya kemurahan kasih Tuhan akan menopang, menolong hidup kami. Inilah kerinduan dan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kembali kita akan membaca firman Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama membaca dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi,
dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, serta melakukan dalam kehidupan hari lepas sehari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema kita pada minggu ini adalah dalam kesatuan umat, pemeliharaan Allah menjadi nyata. Kita diminta untuk hidup tetap menyatu, supaya bangunan kerajaan Allah itu tetap terlihat di tengah situasi kehidupan yang masih belum baik ini, masih cukup memprihatinkan. Maka gereja Tuhan diharapkan hadir sebagai kesatuan yang menyatakan kehadiran kerajaan Allah membawa damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di belakang perumahan di mana saya tinggal ada tembok pembatas antara perumahan dan warga kampung. Tembok itu kira-kira lebarnya 25 meter. Lalu dibangun tingginya sekitar 3 meter lebih. Tetapi ketika beberapa waktu yang lalu ada hujan badai, tembok itu ambruk, hancur semua. Apa yang dikatakan firman Tuhan, tidak ada satu bata di atas bata lain, itu betul terjadi. Hancur, rata. Nah, kami memang belum sempat membangunnya. Tetapi yang terjadi adalah tidak ada rasa aman. Karena beberapa hari kemarin, jam 2 subuh, saya dibangunkan oleh nyalaknya anjing saya. Dia terus menyalak. Saya bingung kenapa jam 2 subuh dia menyalak. Saya kira ada ular. Saya lihat ke depan ternyata tidak ada ular. Tapi ada orang banyak. Saya bingung, orang kampung bisa masuk sini ya. Akhirnya saya mencoba keluar, memberanikan diri. Ya, untuk mencoba keluar karena di luar saya lihat ada banyak orang dan cukup terang. Mereka bawa baterai. Saya tanya, bapak-bapak ada apa kok di sini? Apa jawab mereka? Ini loh Bu, kami kejar maling. Yo, saya kaget. Di mana malingnya? Ya itu di belakang rumah ibu, di semak-semak itu ada maling sembunyi. Aduh, saya lemes. Kaget saya. Ternyata ketika tidak ada tembok yang menaungi, yang menghalangi, tidak membuat rasa aman. Maling bisa masuk seenaknya, padahal untuk bisa masuk ke perumahan saya, dia harus lompat. Lompatnya juga ya walaupun tidak dikatakan terlalu tinggi tapi cukup tinggi, bukan cuma lompat gampang.
Berarti memang orang itu nekat ya, dikejar dari kampung sana, dia masuk ke perumahan tempat saya yang masih banyak semak-semak tinggi untuk bersembunyi. Saya pikir apa dia nggak takut sama ular ya, di situ banyak sekali ular padahal. Mungkin malingnya bodoh nggak tahu ya. Nah, ketika dikejar orang kampung dia lompat lagi ke sawah-sawah. Lalu orang kampung itu tidak bisa menangkap maling. Tetapi yang menjadi hal menarik adalah kami segera berupaya untuk membangun kembali tembok yang rubuh itu. Nah, di sini kita belajar. Saya juga belajar untuk bisa melihat kesatuan tadi. Ketika pemborong datang, lalu dia melihat situasi tembok, esoknya dia mendatangkan bahan-bahan untuk bisa membangun tembok. Ada pasir, ada batu bata, ada tiang pancang, ada besi baja, juga ada semen. Terus saya lihat bagaimana ini bisa bersatu. Batu bata itu kokoh, tiang pancang, tiang besi itu juga kokoh, kawat baja juga kuat. Lalu mereka mau disatukan dengan apa? Kemudian Bapak itu bilang dengan semen. Lah semen itu bentuknya juga kering. Bagaimana itu bisa menyatu? Nah, disitulah kemudian Bapak itu mengatakan semen ini memang bentuknya seperti pasir. Dan supaya dia bisa menyatu, dia harus disatukan dengan air. Dicairkan. Yang kering harus dicairkan. Supaya ketika dia tidak lagi berbentuk seperti bubuk kering, tetapi menjadi adonan yang menarik yang sudah dicairkan, maka dia bisa menyatu dengan batu bata yang kuat. Di situ saya belajar, saudara-saudara, tentang kesatuan umat. Jadi ada batu bata yang keras, ada bentuk pasir, ada bentuk semen. Lalu dikatakan oleh para tukang, kalau semen itu tidak dicairkan, maka lama-lama dia jadi batu. Percuma, tidak ada gunanya. Kalau mau berguna, harus mau dicairkan. Kemudian disatukan, diaduk, baru dia bisa menempelkan beberapa bagian dari bahan-bahan yang lain. Mari kita perhatikan apa doa isi Tuhan Yesus yang dikatakan di dalam Injil Yohanes. Dia berkata kepada Bapaknya, "Bapa, aku sudah bekerja dengan kuasa-Mu. Engkau adalah kekuatan kuasa mulia. Aku sudah bekerja. Dan sekarang persatukanlah milik-Mu menjadi milikku, milikku menjadi milik-Mu." Siapa yang didoakan? Dikatakan bukan dunia secara umum. Tetapi Yesus mendoakan murid-muridnya, termasuk saudara, termasuk saya. Kita sudah didoakan oleh Tuhan Yesus untuk hidup sebagai satu kesatuan. Wujud gereja yang hadir di tengah dunia. Bukan Allah hadir sendiri, Yesus hadir sendiri, Roh Kudus sendiri, gereja hadir sendiri, tidak. Kita merupakan satu kesatuan. Di mana kesatuan itu harus tetap hadir sebagai kerajaan Allah. Nah, bagaimana sekarang menyatukan kehidupan? Itulah yang tidak mudah. Kembali saya katakan tadi ada batu bata, kekuatan yang sangat kuat. Ada besi baja yang kuat juga. Tapi itu nggak bisa nyatu. Kalau tidak ada katalisatornya, tidak ada yang menyatukan. Tadi tukang-tukang mengatakan semen, Bu. Saya bilang bukan. Yang menyatukan itu sebetulnya air. Karena kalau tidak ada air, semen ya tetap semen. Bahkan dikatakan semen itu tidak akan berguna kalau dia tidak mau dicairkan. Bisa jadi batu dibuang percuma. Nah, saya mau mengumpamakan saja. Walaupun tidak sama persis. Tapi mari kita belajar ya. Kita ini seperti semen. Bentuknya cuma barang-barang yang punya kekuatan sebetulnya. Tetapi jika tidak dihancurkan, tidak dicairkan, kita keras dengan diri kita akan jadi batu, nggak berguna. Nah, supaya kita bisa menyatu dengan kerajaan Allah Bapa menghadirkan pencairnya. Apa pencairnya? Darah Yesus. Yesus berkata, "Aku sudah bekerja. Aku mencurahkan darahku supaya manusia yang kering, yang tandus, yang atos, yang keras, yang ngeyel ini tidak lagi hidup dengan diri mereka sendiri. Tetapi mereka disatukan, dikuduskan dengan darahku supaya mereka boleh menyatu dengan Engkau. Sama seperti aku menyatu dengan Engkau dan Engkau menyatu dengan aku, biarlah umatmu juga menyatu sebagai hadirnya kerajaan Allah." Itu yang menarik. Bahwa kita sudah menerima cairan darah Kristus.
supaya kita tidak lagi menjadi orang-orang yang tidak berguna. Sebab ketika kita tidak menerima cairan darah Kristus, kita akan jadi batu, kering, tidak ada gunanya. Mungkin kita kuat, kita pinter, kita sehat, tetapi tidak berguna. Contohnya, akhir-akhir ini ada banyak kejahatan. Seperti tadi saya katakan, ada maling. Dia itu orang kuat, naik tembok dia bisa. Bongkar rumah orang dia bisa, pakai pikiran dia bisa, tapi tidak berguna. Hidupnya tidak berguna. Nah, kita tidak demikian. Kita sudah dicairkan oleh darah Kristus yang kudus. Supaya kehidupan kita mengalami perubahan. Bukan lagi diri kita, tetapi kekuatan kasih Allah di dalam Yesus. Sehingga kita bisa untuk membangun kerajaan Allah. Menyatu, jadi bata. Kemudian ada semen ditumpuk lagi, akhirnya jadi tembok. Dan tembok itu berguna untuk melindungi. Tembok itu berguna untuk menjaga. Tembok itu berguna untuk memberikan rasa aman. Hadirnya kerajaan Allah juga sama. Hadirnya kerajaan Allah juga sama untuk menyatakan keamanan, untuk menyatakan perdamaian, untuk menyatakan kasih Allah, untuk menyatakan perlindungan, untuk menyatakan hidup yang baru di dalam Kristus. Oleh karena itu mari sekarang kita belajar menjadi umat yang punya kesatuan hati, kesatuan hidup, kesatuan pikiran. Untuk menyatu tidak mudah. Akal ini bisa mengerti. Tapi yang paling tidak bisa mengerti perasaan. Iman kita sama di dalam Yesus. Percaya pada Yesus. Akal masih bisa dinalar-nalar, ya oke lah. Tapi perasaan untuk mengalah, untuk bisa menerima orang lain, untuk bisa menghargai pendapat orang lain, menyatukan perasaan kita dengan orang lain, sungguh tidak mudah. Oleh karena itu dibutuhkan selalu bagaimana kita dekat dengan Kristus. Kita dekat dengan Kristus sebagai Juru selamat hidup kita, tetapi juga yang menopang dan melindungi kita. Teladan hidup kita. Mengapa demikian? Karena dia sudah menyatakan hidup yang seperti itu. Dia kuasa, dia kuat, dia dihina, tetapi dia tidak gugur. Dia tetap kuat, dia tetap teguh. Nah, disitulah dia mengorbankan perasaannya sendiri. Kesedihannya, perasaan terhina, perasaan sakit, perasaan nyeri, perasaan ingin menangis, semua ditahan. Yang penting dia bisa melakukan pekerjaannya sebagai Mesias. Yang penting manusia terselamatkan. Dia tidak mau dibawa oleh emosinya sendiri. Kalau Yesus memperbesar emosinya, kita tidak terselamatkan. Kalau dia dikatakan atau dihujat lalu tersinggung dan marah, perasaannya kemudian dikedepankan. Dia katakan, sudah, kamu orang pintar ya urus saja dirimu sendiri. Selamatkanlah dirimu. Mau apa kita? Untung Yesus tidak demikian. Dia menekan perasaannya, mengorbankan perasaannya. Yang dia kedepankan adalah kasihnya, nalarnya yang tulus, mengasihi manusia dan dunia ini. Dan dengan demikian, dia menjadi sang Mesias. Mari kita belajar. Yang pertama tadi dikatakan, kita menyatukan kembali diri kita dengan Allah Bapa melalui kedekatan kita dengan Kristus dalam doa dan pujian. Nah, kedekatan yang kedua kita wujudkan, kesatuan yang kedua ini kita wujudkan dengan sesama. Bagaimana pola pikir kita? Ketika ada banyak orang saat ini tidak bisa makan. Lalu GKI Sangkeras sudah berkali-kali membagi nasi bungkus. Apakah cukup berhenti di sana? Karena apa? Karena kita juga ngitung uang kita nih, aku sudah nyumbang sekian banyak. Belum nanti kalau ada kebaktian lagi berarti tabunganku selama ini untuk persembahan ya sudah harus dipersembahkan. Waduh, kalau dihitung-hitung ini lumayan juga nih pengeluaran. Lalu bagaimana dengan masa depan? Nah, inilah ya, perasaan, ketakutan, kebimbangan. Jangan itu dikedepankan. Kalau kita mau menyatu dengan gereja Tuhan, kita lihat bahwa semen itu harus dicairkan. Cairkanlah perasaan kita dari segala ketakutan.
Cairkan perasaan kita dari segala kebimbangan, dari segala ego dan mau menang sendiri. Tapi biarlah kita kembali diingatkan kita sudah dicuci oleh darah Yesus. Darah kemenangan. Dan ketika darah kemenangan itu menguasai kembali diri kita. Pikiran kita akan dikuasai oleh kekudusan. Perasaan kita juga akan dipenuhi dengan perasaan kasih kepada sesama. Seperti yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus tidak mengedepankan perasaan marah dan sedihnya, tetapi mengedepankan perasaan kasihnya. Itulah yang patut kita teladani. Itulah yang patut kita lakukan. Maka kesatuan umat itu akan bisa terjadi. Kita melihat sesama jemaat, mungkin saat ini ada yang tidak bekerja dan memang ada yang tidak bekerja. Bagaimana dengan masa depan mereka? Apakah kita berkata itu bukan urusanku? Sama-sama punya Tuhan. Ya biar dia berdoa, saya berdoa. Itu tidak menyatukan diri. Tetapi kita masih dikuasai dengan kekeringan kasih. Nah kalau kita hidup dalam kekeringan terus menerus. Tadi semen dikatakan kalau kering terus jadi batu. Jangan mau kita jadi batu. Ya biarlah kita dicairkan oleh darah Yesus. Sehingga kekeringan itu bisa untuk tidak lagi membuat kita menjadi batu. Tapi kita disegarkan, dicairkan. Nah kalau udah cair kasih kita tumbuh. Mungkin ada saudara kita yang tidak bekerja, kita juga ikut berpikir apa yang bisa dilakukan. Sungguh saya sangat bersyukur bahwa ada banyak anggota jemaat GKI Sangkrah ini yang sudah mulai menyatukan kehidupannya. Kalau Anda masuk dalam WA group jemaat GKI Sangkrah, ya. Semula itu isinya cuma guyon saja. Tetapi sekarang sangat menarik karena di sana ada bantuan tolong menolong, topang menopang. Yang satu mengatakan, besok aku jualan ini, silakan Anda japri beli ya. Yang merasa tertarik silakan beli. Nah orang yang tadinya tidak melakukan pekerjaan itu, di tengah situasi seperti ini, kemudian dia melakukan pekerjaan yang baru, lalu jemaat yang lain menopang dengan memberikan semangat, dengan membeli apa yang dia jual, dengan menopang dan menyokong, itu artinya membangun kesatuan. Bukan kita berkata, loh ibu itu kan tadinya tidak bekerja ini. Kenapa sekarang bekerja ini? Yang bekerja ini tadinya saya. Sekarang kok dia juga. Wah bersaing kita. Langgananku bagaimana? Uangku bagaimana? Ini tidak menyatu. Di tengah ekonomi sulit seperti ini. Mari kita mencoba untuk berbagi hidup. Jangan kita cuma berpikir tentang diri kita saja. Kita sudah dicairkan, kasih kita sudah harusnya bertambah besar. Biarlah orang lain juga melakukan pekerjaan yang seperti kita lakukan. Mungkin Anda dulu adalah seorang karyawan dan saya ini seorang penjual, ya, pengusaha. Lalu mungkin ada orang lain ikut jualan seperti saya, tidak usah takut. Tidak usah rasanya rezeki kita diambil, bersaing tidak sehat, tidak perlu takut. Karena Tuhan akan memelihara. Pada kenyataannya siapapun yang memasang ya semacam iklan di WA grup jemaat itu, punya rezekinya masing-masing, yang gak ada yang rebutan, tidak boleh terjadi persaingan yang tidak sehat. Tapi tolong menolong, topang menopang, dukung mendukung. Itulah wujud kesatuan gereja. Berkat Tuhan akan dinyatakan. Karena dari yang mampu akan beli, udah daripada jajan tempat lain juga susah, ya jajan di situ aja lah, beli di situ aja. Dia dapat makanan, yang jualan juga dapat keuntungan. Nah itulah kesatuan pemeliharaan Tuhan semakin terasa. Mari kita semakin tingkatkan. Bukan sekedar di antara jemaat. Tetapi kesatuan ini juga kita wujudkan di tengah masyarakat. Bahwa terbangunnya dinding, ya, tembok yang saya katakan tembok pemisah itu. Ya. Misal antara kampung dengan perumahan. Tetapi dinding itu mewujudkan adanya hadir kekuatan untuk melindungi. Nah, nyatakanlah hadirnya kerajaan Allah melalui kesatuan gereja Tuhan yang nyata di tengah dunia. Untuk apa? Untuk menyatakan bahwa Allah itu penuh perhatian. Allah Bapa itu penuh cinta kasih. Allah Bapa itu tidak membiarkan umatnya di dalam duka terus menerus. Mungkin ada yang dirundung duka, kehilangan salah satu keluarga, kehilangan pekerjaan, kehilangan masa depan sepertinya. Saat inilah kita saling menopang, saling mendukung bahwa hadirnya kerajaan Allah adalah untuk mereka. Bukan sekedar untuk kita.
tetapi juga untuk mereka yang sekarang ini tidak mampu untuk berdiri. Biarlah mereka merasakan adanya perlindungan baru di tengah situasi pemerintah dunia tidak mampu melindungi. Tapi Tuhan Allah, kerajaan Allah hadir untuk melindungi, memberikan rasa aman, memberikan rasa sukacita, membangun semangat masa depan, damai sejahtera melimpah. Itulah wujud hadirnya kerajaan Allah. Dan itu hanya bisa terjadi kalau ada kesatuan. Saya bisa secara pribadi sebagai seorang pendeta, orang hormat. Wah, itu pendeta sih, bisa menghibur, bisa mendoakan. Berapa orang yang bisa saya lakukan seperti itu? Kecil sekali. Tetapi ketika saudara bersatu, mendoakan tetangga-tetangga masing-masing, puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang bisa kita doakan bersama. Bisa kita lindungi, bisa kita bawa damai sejahtera melimpah kepada mereka. Ini hadirnya gereja yang merupakan kesatuan. Itu sebabnya diajaklah kita untuk tidak lagi ego. Tidak lagi hidup di atas kekeringan diri, tetapi dicairkan oleh darah Kristus, disatukan bersama dengan Allah Bapa. Inilah wujudnya hadirnya kerajaan Allah yang mulia, membawa damai sejahtera hidup sekarang dan masa depan. Pemeliharaan Allah akan lebih terasa. Kok bisa? Iya, tadi gereja kecil ya, saya nyatakan dari WA Group itu ada yang topang menopang. Nah, kalau kita hadir sebagai gereja di tengah masyarakat, tentu hal sama juga akan terjadi dengan skala yang lebih besar. Pemeliharaan Allah akan semakin dinyatakan. Oleh karena itu biarlah sekarang kita tidak lagi mengedepankan perasaan kita, tapi perasaan Kristus yang harus ada dalam diri kita. Yang kedua, saudara-saudara, kita belajar menyatukan diri untuk bersama-sama membangun kembali kehidupan berbangsa dan bernegara. Ekonomi bangsa negara kita ini menyedihkan. Tapi bukan cuma Indonesia, hampir seluruh dunia merasakan. Nah, oleh karena itu mari kita juga sebagai gereja yang bersatu ikut mewujudkan kembali pembangunan bangsa dan negara. Misalnya, beberapa waktu yang lalu saya terima WA yang menyedihkan sebetulnya. Sangat menyedihkan. Adanya keputusasaan dari para medis dan orang-orang tertentu yang mengatakan Indonesia terserah, karepmu. Nah, dibilang jangan berkerumun, jangan jalan-jalan, jangan makan-makan, jangan senang-senang. Semua dilanggar. Orang yang belanja di mal sudah banyak. Orang yang belanja kebutuhan-kebutuhan bukan kebutuhan pokok loh ya, tapi mencari kesenangan. Itu semakin banyak. Tadi pagi saya terima sedikit video bahwa bandara di Jakarta luar biasa penuhnya. Aduh, bingung, pusing. Bagaimana bicara? Dibilang jangan pulang, kecuali. Lah kok kecuali penuh? Itu bukan kecuali. Dan itulah yang sulit. Mari kita sebagai gereja ikut ambil bagian. Mencerahkan pandangan-pandangan pemikiran saudara-saudara kita. Bersama-sama kita katakan. Tentunya hal itu akan membuat kesusahan. Kesenangan bisa pulang sebentar, tapi kemudian kalau di sana sakit, justru menimbulkan kesulitan yang panjang. Apakah virus itu akan segera hilang? Tidak. Ilmu pengetahuan para dokter, para medis sudah mengatakan virus ini bisa sebentar hilang, tetapi dampak yang ada di dalam tubuh itu sangat panjang. Dan berarti kehati-hatian, kewaspadaan seseorang masih akan terus berlangsung untuk jangka waktu yang panjang. Nah, wawasan seperti ini harus kita bagikan. Ada yang bisa terima, ada yang tidak. Viral ya, seorang ibu suruh pakai masker aja malah melawan, ngotot, aduh. Kasihan sekali. Kita gemes. Tetapi mari kita kasihi dia. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Tugas gereja bersama-sama. Mencerahkan pandangan orang-orang seperti itu. Untuk mereka tahu, ikut ambil bagian di dalam kesehatan. Di dalam penyembuhan bangsa dan negara. Menuju kehidupan hari esok yang lebih baik.
Kalau kita lakukan sendiri memang tidak ada gunanya. Tapi kalau setiap saudara melakukan, ada berapa banyak anggota jemaat GKI Sangkrah? Dan itu ada ribuan orang akan tertolong. Mari kita menjadi satu kesatuan yang membangun kembali kehidupan masyarakat Indonesia, kota Solo saja. Bagaimana kita mencerahkan pandangan saudara-saudara kita yang tertutup tadi. Bersama-sama, jangan dengan ketakutan. Jangan dengan perasaan ngeri, tetapi perasaan yang sudah dicairkan oleh kasih Kristus. Kita sampaikan, berjaga-jaga kesehatan, mewaspadai virus corona masih tetap ada, itu adalah bagian ikut membangun kehidupan bangsa dan negara. Gereja harus mempunyai satu kekuatan untuk menyatakan perdamaian dan perlindungan. Inilah wujud nyatanya. Yang ketiga, memang wujud nyata itu bukan sekedar nasihat dan pembukaan, pencerahan pola pikir, tapi juga tentunya bagaimana ikut ambil bagian dalam menopang kesehatan isi perut. Nah, mau tidak mau memang ya manusia harus makan. Apa yang harus dilakukan? Mari kita bersama-sama ikut berpikir. Ya, ikut berpikir bukan sekedar nasi bungkus, tapi menopang seseorang untuk bangkit kembali, membuka wawasan dan pikirannya. Ada pekerjaan baru yang Tuhan sediakan. Itulah yang harus kita lakukan. Gereja merupakan kesatuan, mewujudkan pemeliharaan Allah. Maka kalau kita ambil bagian, masyarakat terpelihara, gereja terpelihara, hadirnya kerajaan Allah semakin nyata. Jadi mari kita bersatu dan merasakan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Biarlah kita tidak lagi menjadi semen yang kering, tetapi kita mau untuk dicairkan oleh darah Kristus, menyatu dengan kasih Allah. Dan dengan demikian kita tidak akan menjadi batu, tapi kita akan berguna untuk menghadirkan kerajaan Allah. Selamat menyatukan diri. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang akan kita nyatakan sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kembali kita akan bersama menaikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, ajarkan kami untuk kami berani hidup menyatukan hati kami, pikiran kami, perasaan kami, pola pikir kami, sikap hidup kami, supaya kami boleh menyatu dengan Engkau dan Sang Mesias Tuhan kami Yesus di bawah anugerah pertolongan Roh Kudus. Dan dengan demikian, kehadiran kerajaan Allah semakin nyata di tengah bumi ini. Secara khusus di kota Solo, ketika kami ikut membangun kerajaan Allah, kami ikut membangun kehidupan masyarakat kota Solo. Berkaryalah ya Tuhan. Kami berdoa supaya pandemi ini segera berakhir, walaupun kami sadar bahwa pandemi tidak akan begitu saja berakhir. Tetapi ketika kuasa-Mu dinyatakan, kami boleh mendapat kekuatan baru, kesehatan baru, hari lepas sehari untuk boleh melawan virus corona ini. Kiranya Tuhan menolong kami. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sakit. Tuhan tolong mereka, hiburkan mereka, kuatkan iman mereka untuk terus berharap akan cinta kasih pertolongan Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan. Hiburkan mereka. Kalaupun sampai dengan hari ini
belum terbuka pekerjaan baru. Kami percaya bahwa Tuhan akan membuka hari esok dengan rejeki baru, masa depan yang baru. Buatlah hati mereka bergantung kepada Engkau dengan keyakinan yang teguh, dan mereka punya masa depan seturut dengan rancangan Tuhan. Kami juga mau berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara kami hari ini yang merayakan hari besar mereka. Di tengah situasi memprihatinkan, mereka tidak bisa merayakan hari besar seperti biasanya. Namun biarlah mereka boleh bersyukur untuk pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh merasakan hadirnya Engkau yang menghibur dan menguatkan di tengah bangsa ini. Biarlah hari besar mereka juga boleh dirayakan dalam kesederhanaan dan keprihatinan. Tetapi mereka tetap percaya Allah yang hidup akan memelihara masa depan hidup saudara-saudara kami ini. Kami berdoa saat ini untuk kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Berkatilah Presiden dan Wakil Presiden yang harus kerja keras untuk tetap memberikan rasa aman dan sejahtera bagi bangsa Indonesia. Para menteri yang berkutat siang dan malam memikirkan bagaimana kesehatan bisa terwujud, ekonomi bisa terbangun, sejahtera bangsa boleh dirasakan kembali. Topanglah mereka dengan hikmat-Mu, dengan kuasa kasih-Mu, supaya tubuh mereka sehat, pikiran mereka segar, hati mereka lapang memimpin bangsa ini. Sebagaimana Engkau sudah memimpin kehidupan, penyelamatan bagi dunia, biarlah karya kuasa-Mu ada pada para pemimpin bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan berkarya, menopang dan menghibur. Bapa di surga, kami juga mau menyerahkan pergumulan kami masing-masing untuk kami boleh menjalani hari esok. Biarlah anak-anak kami juga punya masa depan yang Tuhan rancangkan dengan baik. Tuhan berkati supaya ketika mereka nanti bisa melanjutkan kehidupan di tengah masyarakat, mereka boleh menjadi gereja yang hidup, bagian dari kerajaan Allah yang menyatu dengan Engkau untuk bisa menyatakan damai sejahtera-Mu hadir di tengah kehidupan dunia ini. Berkatilah anak-anak dengan iman yang teguh. Masa depan, masa muda mereka Tuhan yang pegang. Inilah doa syukur, inilah doa pengharapan dan doa syafaat yang akan kami akhiri dengan bersama kami menaikkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena hanya Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pada saat ini kita akan menyatakan syukur dengan membawa dan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening GKI Sangkras Solo seperti yang tertera pada layar. Atau mengumpulkan di sebuah amplop atau wadah persembahan sehingga dapat dibawa dan dikumpulkan saat ibadah sudah kembali dilakukan di gedung gereja. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita akan dibacakan dari surat Efesus 5 ayat 20-21 yang berbunyi demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita akan berdoa. Ya Tuhan, berkati dan pakailah persembahan kami ini menjadi alat saluran berkat yang memberkati sesama di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang berkenan menjaga dan melindungi kehidupan keluarga kami, serta memberkati tiap langkah kehidupan kami, di dalam kasih sayang, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan tetap setia menjaga dan memelihara kekudusan hidup kita di tengah dunia yang berdosa ini. Pada akhirnya, kita tetap hidup bersatu untuk menikmati dan menyatakan pemeliharaan kasih Allah yang nyata di dalam persekutuan dan kehidupan kita sehari-hari. Yesus Kristus kita satu tetap, dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap, mendoakan semua jadi satu kelak, biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Sekarang arahkan hati saudara untuk menerangi dan menggarami dunia ini. Kami hidup bersaksi di dunia yang gelap ini. Jadilah sahabat Kristus yang menjadi berkat di dunia ini. Kami hidup menjadi saluran berkat bagi sesama. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Sambut dan bawalah berkat Tuhan. Tuhanlah penolongmu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.